ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membuat hati menjadi tenang. Maka orang yang bersedekah dengan lisannya, dengan cara berzikir sejatinya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri agar Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada hatinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sudah Allah syariatkan kepada kita. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci keselamatan seorang hamba dunia dan akhirat, kunci dari kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba dunia dan akhirat. Ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan tentang jalan keluar yang Allah berikan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa. Beliau mengatakan ai makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah harus dengan ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berbicara tentang generasi yang mana generasi ini adalah generasi yang terbaik, karena ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat ikhlas dan mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah tersebut. Itu generasi yang paling afdal adalah generasi para sahabat, yang mana generasi sahabat ini Allah langsung memuji mereka di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah generasi yang terbaik yang patut kita contoh dan kita tiru. Bagaimana amal mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka bersaing dan berjuang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara potret kehidupan para sahabat adalah mereka senantiasa bersaing dan mendahului sahabat yang lain dalam kebaikan dan ibadah.
ada sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, qalu dhahaba ahlud dusur bil ujur. Kata sekelompok sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah banyak membawa pahala orang-orang yang memiliki harta. Jadi maksud kedatangan sebagian sahabat ini adalah mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menurut mereka orang kaya dari kalangan para sahabat itulah yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Imam Muslim juga, bahwa sekelompok sahabat yang mendatangi Rasulullah ini adalah para sahabat yang berasal dari kota Mekkah, orang-orang muhajirin, yang mana mereka ketika berhijrah dari Mekkah ke kota Madinah, maka mereka meninggalkan harta mereka. Maka mereka tidak memiliki harta ketika mereka sampai di kota Madinah, sehingga mereka ternyata melihat para sahabat yang kaya dari golongan Ansor dari suku Madinah, yang mana mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka iri, ingin meniru, namun ternyata mereka tidak memiliki harta. Maka mereka akhirnya mengadukan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga ingin mendapatkan pahala kebaikan dari Allah sekalipun bukan dengan bersedekah dengan cara harta. Lalu mereka mengatakan telah datang orang-orang kaya yang mana mereka banyak membawa pahala. Lalu mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa nasum wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta mereka sedangkan kami tidak bisa. Ketika kami sholat, mereka juga sholat, ya. Ketika kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tetapi ada sebuah ibadah yang kami tidak bisa meniru mereka, yaitu ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, maka kami tidak bisa mengimbangi dan menyaingi mereka. Lalu itu pun diadukan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjelaskan kepada mereka, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan, bukan dengan harta. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa sedekah bukan cuma dengan harta. Rasulullah SAW melanjutkan dalam ucapannya, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah. Kata Rasulullah SAW menjelaskan, sedekah yang bisa kalian lakukan bukan dengan harta. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap ucapan subhanallah, zikir subhanallah adalah sedekah, dan ucapan takbir Allahu Akbar adalah sedekah, dan ucapan alhamdulillah adalah sedekah, dan ucapan la ilaha illallah kalimat tauhid adalah juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Lalu Nabi menjelaskan, dan beramar ma'ruf adalah sedekah, dan bernahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada salah satu kemaluan di antara kalian bisa disedekahkan. Mendengar penjelasan Nabi yang terakhir, bahwasanya kemaluan kita ada sedekahnya, maka para sahabat bingung dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW menjawab dengan mengkias. Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula ketika dia melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, poin pertama, pelajaran yang pertama yang kita akan berikan adalah mengenai bagaimana persaingan para sahabat ingin menyaingi sahabat yang lain dalam ketaatan dan ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebagian sahabat yang merasa
mereka tidak memiliki harta, kemudian melihat sahabat yang lain yang banyak memiliki harta, ternyata mereka gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa, ternyata mereka irikan dan mereka adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya menyaingi mereka dengan banyak membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua adalah ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu bukan cuma dengan harta saja. Maka sedekah ada juga dengan lisan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan mengucapkan subhanallah, entah dengan mengucapkan Allahu akbar, entah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan juga mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka seseorang yang berzikir kepada Allah sejatinya dia bersedekah dengan lisannya. Maka bagaimana cara kita bersedekah dengan lisannya? Yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa manfaatnya? Untuk dirinya sendiri. Yang mana ketika dia bersedekah dengan lisannya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membuat hati menjadi tenang. Maka orang yang bersedekah dengan lisannya, dengan cara berzikir sejatinya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri agar Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada hatinya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa sedekah bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ketika kita melihat keluarga kita, anak kita, istri kita lalai dalam ketaatan kepada Allah, lalai dalam kewajiban atau hak Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah memerintahkan mereka agar mereka mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita atau teman kita ternyata melanggar hak Allah, ternyata mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka kewajiban kita pun juga demikian, yaitu mencegah mereka dari perbuatan kemungkaran tersebut, entah dengan lisan kita, dengan tangan kita, atau dengan hati kita ketika kita tidak mampu bernahi mungkar dengan tangan dan lisan. Maka ternyata beramar ma'ruf dan bernahi mungkar juga Nabi sebutkan bagian dari sedekah. Kemudian yang terakhir, Nabi juga menyebutkan sedekah bisa dengan kemaluan. Maka caranya bagaimana? Ketika dia melampiaskan syahwatnya dengan cara halal. Maka ketika para sahabat kebingungan, terheran ketika Nabi menjelaskan wa fi budi ahadikum shadaqah, dan pada salah satu kemaluan kalian ada sedekahnya. Maka Nabi mengkiaskan ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya dengan cara haram, entah dengan berzina dan seterusnya, bukankah itu adalah perbuatan yang haram, dia mendapatkan dosa? Maka begitu pula ketika dia melampiaskan syahwatnya dengan cara halal, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah yang lain yang terjadi dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan bahwasanya mereka bersaing, berlomba-lomba kepada sahabat yang lain agar mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi dan para sahabat untuk berperang di Tabuk. Maka Tabuk ini adalah sekarang masuk wilayah Arab Saudi dan dia berbatasan dengan Yordania. Maka ketika diperintahkan berjihad, maka kewajiban para sahabat adalah berjihad. Dari kota Madinah ke Tabuk sekitar 750 km, sangat jauh. Maka ternyata ada di antara para sahabat yang tidak bisa berangkat karena tidak memiliki hewan tunggangan untuk berangkat ke sana. Ketika mereka fakir, tidak memiliki hewan tunggangan, pergi ke Tabuk, lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. Untuk apa? Siapa tahu ada jalan keluar dari Rasulullah agar mereka bisa berangkat untuk berjihad di jalan Allah di kota Tabuk tersebut. Ternyata ketika dia datang menghadap Rasulullah SAW meminta hewan tunggangan, ternyata Nabi pada saat itu tidak memiliki. Ketika sahabat ini mengetahui Nabi pun tidak memiliki hewan tunggangan yang bisa berangkat ke sana, sahabat ini pulang sambil menangis. Sambil apa? Menangis, subhanallah. Padahal ibadah yang mereka akan kerjakan luar biasa.
berkaitan dengan nyawa. Tetapi ketika sahabat yang lain bisa berangkat, ternyata sahabat ini karena kefakirannya tidak memiliki hewan tunggangan, dan Rasul pun juga tidak memiliki, pulang ke rumah sambil menangis. Kemudian di antara kisah sahabat yang lain yang mana mereka saling menyaingi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kisah dua mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang mana keduanya adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah anaknya Abu Bakar menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah anaknya Umar menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dua mertua ini saling menyaingi satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat agar bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa setengah dari harta yang beliau miliki. Sehingga Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlika?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka Umar bin Khattab menjawab, "Mithlahu," setengah dari harta tersebut. Maka Umar bin Khattab mengira bahwa beliau mampu mengungguli Abu Bakar dengan bersedekah dengan setengah dari harta yang beliau miliki. Lalu tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya, maka beliau menyedekahkan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlika?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka beliau menjawab, Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum senantiasa berjuang, bersaing, mengungguli sahabat yang lain dalam ketaatan dan kebaikan, sehingga mereka ingin menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang seharusnya kita contoh dari generasi yang terbaik dari umat ini, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka saling bersaing dan saling berlomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bersaing dalam ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim juga, ternyata para sahabat yang fakir ini, yang mana mereka mengadukan kepada Rasulullah berkaitan dengan persaingan mereka dengan orang-orang kaya, ternyata mereka kembali lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan ternyata orang-orang kaya mendengar hadis ini, sehingga mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Maka seakan-akan Nabi di sini mengatakan, ya sudah, mereka adalah orang-orang kaya yang senantiasa bersedekah dengan cara yang mereka miliki, entah dengan harta mereka, entah dengan lisan mereka, entah dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sehingga kalian disaingi dan diungguli oleh mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah sudah memberikan taufik kepada seseorang, maka dia bisa melakukan kebaikan dengan sesuatu yang dia miliki, entah dengan hartanya, entah dengan lisannya, entah dengan tangannya, bahkan dengan kemaluannya, dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa dimudahkan dalam beramal saleh dan dimudahkan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي فلسطين يا رب العالمين يا قوي يا متين يا جبار يا مجيب السائلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نقيم الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.